salah satu yang bisa disebutkan dari mana kalau kita nggak bisa menyebutkan siapa yang memulai tradisi Hinduism, maka paling tidak kita bisa menyebut bahwa Hinduism itu adalah esensinya selain tadi Sanatana Dharma adalah ditransmisikan dalam bentuk tradisi Weda ya. Nah, jadi jauh sebelum disebut sebagai Hinduism atau Hindu, karena Hindu itu sendiri sebetulnya bukan sebutan oleh orang-orang India. Awalnya Hin itu adalah bahasa Persia untuk India. Jadi Hindu itu sebenarnya sebutan orang luar terhadap keyakinan orang-orang India. Tapi kemudian orang India sendiri memakai istilah itu gitu ya. Jadi Hin itu bahasa Persia untuk menjelaskan India gitu. Tapi karena bahasa Persia itu berpengaruh, kemudian disebut sebagai itu ajaran orang Hindu gitu. Dan belakangan oleh orang Eropa disebut sebagai Hinduism ya. Nah, orang India sendiri memahami ajarannya dulu disebut sebagai Vaidika Dharma ya, atau ajaran Weda. Jadi Weda lah yang menjadi dasar dari Hinduism itu, ajaran-ajaran yang dalam Weda ya. Nah, karena itulah kemudian dengan titik tolak Weda itu Hinduism dipahami sebagai hukum universal yang diyakini mengatur semua hal, segala urusan, dan hukum itu sudah ada abadi bahkan sebelum proses penciptaan semesta gitu. Ini dalam tradisi Weda ya. Dan hukum Weda ini adalah satu penerapan hukum universal yang bersifat abadi itu dalam satu konteks masyarakat tertentu, yaitu komunitas Hindu. Jadi dalam keyakinan teman-teman Hindu, komunitas Hindu, ada hukum universal dalam semesta ini, dan hukum semesta itu kemudian dikonstruksi dalam satu masyarakat tertentu dan dituliskan kira-kira ya, disampaikan dalam bentuk hukum Weda. Dan dalam konteks itu hukum Weda dibangun di atas asumsi bahwa semua manusia itu memiliki hak dan kewajiban menurut kasta di mana mereka dilahirkannya. Jadi dalam tradisi India itu ada kasta-kasta ya, ada 4 kasta itu. Nah, transmisi ajaran Hinduism karena tadi tidak ada nabinya, tidak ada siapa sosok yang dikenal seperti Siddhartha Gautama dalam Buddhism ya, atau Muhammad dalam Islam, atau Yesus dalam tradisi Kristenan, maka yang menjadi dasarnya adalah teks-teks suci ya dalam Hinduism. Nah, teks-teks suci Hinduism itu dibagi 2. Pertama yang disebut dengan Shruti, yang kedua Smriti. Shruti dianggap sebagai wahyu ya, bersifat ketuhanan. Dia semacam hasil pencerahan spiritual oleh orang-orang suci yang menjelaskan tentang ajaran universal tadi. Itu adalah Shruti. Yang Smriti itu adalah tradisi ya, artinya satu penafsiran yang dihasilkan oleh komunitas para pemimpin agama terhadap teks-teks Shruti itu. Jadi ada 2, ada Shruti, ada Smriti dalam Hinduism itu. Nah, teks Shruti itu ada 4 ya. Ada Weda, ada Samaweda, ada Yajurveda, dan Atharvaveda. Nah, tadi selain Shruti yang merupakan teks utama, kemudian ada juga teks-teks Smriti ya, yang muncul sebagai tradisi yang penafsiran, tapi juga dengan keyakinan bahwa itu dibimbing juga oleh pencerahan-pencerahan spiritual ya. Itihasa terkenal, ada Ramayana dan Mahabharata. Kemudian ada 18 Mahapuranas, ini tentang Vaishnava Puranas yang berhubungan dengan ajaran tentang Wisnu, Siva Puranas tentang Siwa, Brahma Puranas tentang Brahma ya. Ada Upa Puranas, tidak ada unsurnya ini, satu saja Upa Puranas. Kemudian Dharma Sutras ya. Jadi ada sutra-sutra tentang ajaran kebenaran. Ada Manu Smriti, ada Yajnavalkya Smriti, ada Wisnu Smriti, dan ada banyak sutra-sutra lain ya. Ada misalnya Yoga Sutra Patanjali, ada, dan banyak sutra-sutra yang lain yang mungkin Anda juga sudah kenal sebagian ya.